Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa-siswaku siswa SMK Negeri 1 Kocobong. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada pertemuan hari ini untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas mengenai alat dan gambar teknik. Alat tersebut nantinya kita pakai ketika kalian nanti mengikuti pembelajaran secara daring mata pelajaran gambar teknik otomotif. Saya harap pada siswaku yang sudah masuk ke Teams maupun yang sudah masuk ke grup WhatsApp, silakan ya bagi yang belum untuk bisa mempelajari kontrak belajar yang sudah saya share sebelumnya di Teams. Silakan untuk dipelajari dengan baik, dipahami sehingga kalian dapat maksimal mengikuti mata pelajaran saya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya lanjut untuk materinya. Untuk alat-alat gambar teknik di sini nantinya harus kalian lengkapi. Apa-apa yang harus ada, intinya semuanya wajib dilengkapi. Karena apa? Ketika nanti kalian tidak memiliki alat gambar salah satunya, kalian tidak bisa menggambar dengan baik. Adapun alat-alat gambar yang pertama yang harus yang ada dalam materi, yang pertama adalah meja gambar. Meja gambar di sini berfungsi untuk sebagai alas kertas gambar. Tentunya ketika kita menggambar agar kita dapat menghasilkan gambar yang baik, kita harus memiliki alas yaitu berupa meja gambar. Yang kedua adalah terbuat dari kayu lapis tebal atau multiplex. Yang selanjutnya adalah ukuran meja gambar yaitu 100 cm, ada yang 90 cm, ada yang 3 cm. Itu untuk ukuran gambarnya, kertas gambarnya. Yang berikutnya adalah dapat diatur dari posisi datar hingga tegak. Jadi ketika kita menggambar, kita pengen mencari posisi yang enak untuk menggambar, untuk meja gambar dapat diatur untuk posisi kemiringan sehingga disesuaikan dengan si pemakai gitu. Itu untuk meja gambar. Namun untuk meja gambar nantinya karena harganya relatif mahal, nanti siswaku meja gambar cukup menggunakan meja yang kalian miliki di rumah masing-masing. Walaupun dalam keterbatasan, silakan kalian bisa menggambar dengan baik sesuai dengan teknik menggambar yang nanti akan saya ajarkan. Untuk alat yang berikutnya adalah kertas gambar. Kertas gambar di sini tentunya itu adalah media gambar yang paling utama yang harus kalian miliki. Apabila kalian tidak bisa memiliki kertas gambar, nantinya gambar yang kalian akan gambar mau dituangkan kemana, sehingga kalian harus memiliki kertas gambar. Untuk kertas gambar yang kalian pakai itu kalian menggunakan kertas gambar A3 agar nantinya kalian hasil gambar kalian dapat kalian kumpulkan, tidak acak-acakan. Secara prosedur kertas gambar itu memang kita harus menggunakan kertas HVS. Tapi saya permudah biar nanti pengumpulan lebih mudah, kalian menggunakan kertas gambar A3. Kalian dapat membeli kertas gambar silakan di tempat fotokopian ataupun tempat penjual alat tulis. Di situ tinggal cari kertas gambar yang ukuran A3. Sebenarnya untuk ukuran kertas gambar itu relatif banyak. Yang pertama ada A0. A0 itu ukuran kertas gambar yang paling lebar. Untuk panjang itu tak terhingga. Sebenarnya tak terhingga. Untuk kertas gambar itu yang A0 itu modelnya gulungan, tidak terhingga. Untuk lebar sekitar kurang lebih 1 meter. Itu untuk A0, Untuk yang selanjutnya adalah A3. A3 itu
A0 dibagi 2. A0 dibagi 2 menjadi A3. Yang berikutnya adalah A4. Kalau A4 itu dari kertas A3 dibagi menjadi 2 menjadi A4. Yang berikutnya adalah A2. A4 dibagi 2 jadi A2. Begitu seterusnya untuk ukuran A. Sehingga bisa disimpulkan makin kecil, makin besar kode A, maka ukuran kertas gambar itu makin kecil. Ingat ya, makin kecil ukuran, makin besar skala atau makin besar ukuran, maka yang kertas yang dihasilkan itu makin kecil. Dari A0, A3, A4, A2 dan sebagainya. A2 itu makin kecil. Makin besar. Untuk A3 yang sering kita pakai untuk kertas gambar. Yang berikutnya adalah perbandingan panjang dan lebar. Itu 2 dibanding 1 untuk kertas ukuran A. Baik itu A3, A2, A4 dan lain sebagainya. Itu 2 dibagi 1 sehingga apabila A3 dibagi menjadi 2 nanti hasilnya A4 begitu. Yang selanjutnya secara fungsi ada 2 kertas gambar untuk tata letak, sketsa, dan kertas gambar untuk gambar asli. Biasanya pakai kertas kalkir. Kertas kalkir di sini karena sulit didapatkan, tidak semua toko menjual kertas kalkir. Saya permudah kembali, kalian cukup menggunakan kertas gambar atau buku gambar A3. Untuk yang berikutnya, di tepi kertas gambar diberi tepi dengan ukuran tertentu. Garis tepi di sini berfungsi untuk sebagai pembatas kalian dalam menggambar sehingga gambar yang dihasilkan kalian itu terlihat rapi. Untuk ukuran garis tepi yang saya pakai itu sebelah kiri itu 2 cm, sebelah atas itu adalah 1 cm, yang sebelah kanan itu 1 cm dan yang bawah juga 1 cm. Kenapa kok sebelah kiri lebih lebar? Dikarenakan aslinya kalau kita menggambar sesuai dengan prosedur itu memang kertas yang dipakai itu terpisah-pisah. Dalam artian contoh kita menggunakan kertas A4. Kalau A4 kan lembaran, bentuk lembaran kayak gini. Kita menggunakan lembaran kayak gini. Yang di sebelah kiri dibikin lebar karena apa? Untuk penjilidan ketika seorang juru gambar sudah selesai menggambar biar rapi dijilid sehingga untuk batas gambar atau garis tepi sebelah kiri itu dibikin lebih lebar. Fungsinya untuk sebagai space dalam penjilidan. Lah pertanyaannya kenapa Pak kok buku gambar kok sudah dijilid kenapa harus dibikin garis tepi? Ya masih ada garis tepi untuk sebagai di kalian yang gambar karena apa? Tujuannya biar nanti gambar itu terlihat rapi, tidak berantakan. Kalian dapat menentukan titik tengah, samping kanan, samping kiri dengan baik. Itu fungsi selain sebagai pembatas juga untuk merapikan posisi gambar. Itu fungsi yang namanya garis tepi. Itu. Saya lanjut lagi. Yang berikutnya adalah penempatan kertas gambar. Untuk penempatan kertas gambar, yang pertama kita tempatkan di bagian kiri meja gambar. Itu untuk penempatan kertas gambar. Yang kedua adalah di tengah meja gambar. Untuk penempatan di sini menyesuaikan masing-masing kebutuhan. Kalian mau diletakkan di sebelah kiri, dipersilakan, di tengah-tengah dipersilakan, tergantung nanti seberapa besar kertas yang kalian pakai. Sehingga ketika kalian menggambar dengan meja gambar dengan ukuran kertas kecil, kalian tidak perlu repot-repot diletakkan di tengah-tengah meja gambar, cukup di pinggir biar nanti ketika kalian menggambar itu dapat menggambar dengan mudah. Itu untuk kertas gambar yang dikerjakan dengan mesin gambar, posisi kertas ditempatkan di tengah papan gambar sebab tepi kiri digunakan untuk kepala mesin gambar. Ya, untuk mesin gambar diletakkan di sebelah kiri apabila kertas gambar tersebut itu relatif lebih besar gitu. Itu untuk penempatan kertas gambar. Yang berikutnya adalah untuk ukuran kertas gambar. Untuk ukuran kertas gambar di sini tadi saya sudah terangkan ada A0, B0, C0 dan lain sebagainya. Untuk ukuran bisa dibaca
Contoh ada A0 ukurannya 1 meter 189 kali 841. 841 di sini sebenarnya kalau ini sudah posisi kertas sudah dipotong, tapi ketika datang dari pabrikan itu A0 itu masih dalam kondisi, ada yang dalam kondisi gulungan, ada yang sudah dalam bentuk lembaran. Itu. Yang selanjutnya adalah ukuran B0. Ini B0. Ukurannya adalah 1,4 meter kali 1000 milimeter ini. Ada ya. Yang selanjutnya adalah C0. Ukurannya ada 1,2 meter dan sebagainya. Ini ada D0 dan yang lain sebagainya. Untuk seri A0, B0 dan C0 dan yang terakhir adalah D0. Berikutnya untuk A0 dibagi lagi menjadi beberapa, ada A0, A1, A2, A3, A4, A5 dan sebagainya. Makin seperti yang tadi saya sampaikan, makin besar kode A, maka ukuran kertas gambar itu makin kecil. Perlu dipahami ya, makin besar kode A, maka ukuran kertas gambar itu makin kecil. Ini sebelah kiri ada 15, sebelah C ada 5. Untuk ukuran garis tepi, atas dan bawah. Ini untuk ukuran garis tepi yang dipakai internasional ya, dalam artian yang dipakai dalam buku. Di buku tertulis 15 dan 5. Tapi kalau kita yang kita untuk belajar cukup sebelah kiri itu 2 cm, sebelah atas, bawah dan kanan itu 1 cm biar gambar yang dihasilkan relatif besar. Ini untuk pembagian kertas gambar. Ini ada A2, A1, ini A0 dari pojok sebelah kiri, sebelah kanan, pojok kiri bawah, kanan bawah. Ini adalah gambar yang dihasilkan dari A0. Ini ukurannya 1189. Nanti dibagi lagi menjadi A2, A1 dan lain sebagainya. Itu untuk pembagian kertas gambar. Intinya kode A makin besar itu makin kecil untuk kertas gambar. Itu diingat kembali. Yang berikutnya adalah untuk cara melipat. Cara melipat di sini ada teknisnya. Sebenarnya ada teknisnya nih. Dilihat gambarnya. Ada garis tipis-tipis, strip-strip. Ini adalah kode untuk, mohon maaf, bukan kode. Ini adalah gambaran untuk ketika kalian dalam melipat kertas gambar. Karena kertas gambar yang kita pakai itu relatif banyak. Sehingga untuk biar kertas gambar tetap rapi, kita harus dilipat. Namun kalau misal kalian, Pak, kalau saya ngelipatnya dilinding gimana? Dipersilakan dilinding, tidak masalah. Yang penting kertas gambar kalian itu wajib rapi. Tidak ada kertas gambar yang ngelipat di ujung buku gambar. Karena apa? Nantinya ketika kalian menggambar, itu yang dinilai bukan cuma hasil gambarnya, melainkan kerapian kertas gambar tersebut. Ketika kalian menggambar, kertas gambarnya kucel, bekas jari dan lain sebagainya, itu nanti akan mengurangi nilai. Begitu juga ketika kalian menggambar, gambarnya bagus, terus kertasnya rapi, itu juga akan menambah nilai. Sehingga usahakan gambar yang kalian bikin itu rapi dan kertas gambar tidak kucel atau kumel atau terlipat pada bagian ujung. Itu untuk dalam melipat kertas gambar. Yang berikutnya adalah pensil gambar. Nih, pensil gambar di sini ada 2 jenis. Yang pertama pensil biasa yang kalian biasa temui untuk ujian nasional. Bisa ada pensil 2B, HB dan lain sebagainya. Itu pensil biasa. Untuk yang selanjutnya adalah pensil mekanik. Untuk pensil mekanik nampaknya seperti apa? Seperti yang ada di gambar yang saya tayangkan di sini. Ini adalah pensil mekanik. Mohon maaf, ini bukan lagi promosi. Ini ada mekanik dari keluaran Joico. Ini adalah pensil mekanik yang sering dipakai oleh siswa. Karena apa? Ini harganya relatif murah, namun hasil gambar yang digambarkan itu relatif rapi. Karena apa? Banyak pensil gambar yang asal bikin ujungnya terlalu besar nanti, sehingga gambar yang dihasilkan itu kurang rapi. Sehingga kalian nanti ketika memilih pensil mekanik, silakan kalian sesuaikan dengan yang saya
peruntukan. Nanti kalian bisa mencari ukuran ukuran pensil mekanik yang ukurannya 0,5 dengan kode 2B. Ingat ya, ukuran 0,5 dengan kode 2B. Kalian bisa mencari di fotokopian, itu juga menyediakan alat gambar di sini. Terutama adalah pensil mekanik. Untuk yang berikutnya, paketan dengan pensil mekanik adalah kalian harus disediakan yang namanya isinya. Karena apa? Di sini walaupun ini namanya pensil, namun bentuknya seperti ballpoint, sehingga kalian dipermudah dalam menggambar. Ingat, ketika kalian menyediakan pensil itu harus ada juga yang namanya isian pensil mekanik di sini. Untuk isiannya kalian juga harus disesuaikan dengan besar diameter dari pensilnya. Ini ada isinya, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah untuk pensilnya. Untuk tata cara pengisian, kalian cukup di sini ditekan bagian atas. Setelah itu kalian buka di bagian bawah, masukkan dari lewat bawah. Itu untuk cara pengisian. Ditekan secara rapi. Tuh. Ingat, pensil mekanik itu sifatnya adalah keras ya. 2B itu keras ya. Ini kode keras, sehingga ketika kalian pakai itu gampang patah. Namun untuk goresan tinta atau goresan isinya itu relatif lebih jernih. Karena apa? Lebih rapi, lebih runcing di sini. Ingat, ini pensil keras, cuman dia memiliki hasil gambar yang relatif jelas itu, sehingga mudah patah. Yang berikutnya adalah cara penggunaan. Untuk cara penggunaan ini dimiringkan sebanyak 60 derajat, sehingga untuk hasil goresan itu lebih baik. Untuk hasil goresan, Pak, kalau misal saya pengen menebalkan hasil goresan gimana? Silakan untuk diulangi beberapa kali, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung nanti ketebalan dan skala yang diinginkan ketika kita menggambar. Ini untuk pensil mekanik. Alat yang berikutnya adalah ini untuk ukuran pensil mekanik dan lain sebagainya, bisa dilihat di gambar, ada arah putarannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penggaris segitiga. Ingat, penggaris segitiga layaknya pensil mekanik. Yang namanya penggaris segitiga juga memiliki size atau ukuran minimum dan maksimum yang kita cari. Nanti ada dari ukuran 5, 10, 15, 20, 25 dan lain sebagainya. Kalian silakan cari ukuran yang nomor 20 ya. Ingat, yang nomor 20. Wajib nomor 20. Karena apa? Nanti ketika kalian menggunakan penggaris segitiga yang yang kecil, nanti kalian susah dalam penggunaan. Pak, bukannya cara penggunaannya sama? Ya, memang sama, Mas. Tetapi ada cara tersendiri dalam penggunaan yang namanya garis segitiga. Ada cara tersendiri dalam penggunaan garis segitiga. Di sini ada 2 pasang, yang sebelah atas dan yang sebelah bawah. Dari 2 garis ini saling terkait, sehingga apabila salah satu patah atau hilang, nanti untuk yang berikutnya itu dalam menggambar susah. Karena apa? Ini pasangannya. Ketika kalian pengen membuat, contoh kita pengen membuat sudut 90 derajat. Biar nanti hasil sama antara sudut 1, sudut 2, sudut 3, semuanya 90 derajat, itu kita bisa menggunakan 2 penggaris segitiga. Begitu pula kita pengen membuat sudut yang namanya sudut 45 derajat dengan jumlah 10 mungkin. Biar nanti hasil kemiringan sama, kita tidak perlu berulang-ulang mengukur menggunakan busur derajat, kita cukup menggunakan penggaris segitiga sebagai alat bantu, sehingga kita tempelkan nanti penggaris yang satu dengan yang lain yang kita tempelkan. Nanti untuk video cara penggunaan nanti saya akan share terlebih dahulu, akan saya share kemudian di materi yang berikutnya. Kalian cukup hari ini memahami dulu untuk alat-alat yang kita pakai dalam kita menggambar. Untuk yang berikutnya adalah cara membuat garis. Di sini nanti
kita terangkan lebih lanjut di materi yang berikutnya. Alat yang selanjutnya adalah jangka. Jangka di sini juga ukuran banyak. Ada jangka yang kecil, jangka yang besar, sedang dan lain sebagainya. Silakan kalian cari jangka yang berbahan besi sehingga ketika kalian menggunakan jangka tersebut memiliki kekuatan yang baik, tidak mudah patah. Karena apa? Di pasaran banyak banget jangka yang terbuat dari plastik. Apabila kita pakai, jangka tersebut akan patah atau meleot. Sehingga kalian cari untuk jangka yang sudah memiliki standar ISO. Ketika kalian pakai, jangka tersebut tidak mudah patah. Yang baik ini sudah ada gambarnya, yaitu adalah yang terbuat dari besi atau aluminium dan lain. Biasanya yang saya pakai itu sama yang tadi, merek Joico, itu relatif harganya lebih murah, namun untuk kualitas lebih baik daripada untuk kita memakai jangka yang murahan yang harganya mungkin 2000, nanti malah kalian bola-bali tuku. Yang berikutnya adalah Rapido. Nah, Rapido di sini kalian tidak wajib membeli. Namun ini masuk ke kebutuhan dalam proses penggambaran. Ingat, yang kalian beli pertama ada jangka, kertas gambar, kedua adalah pensil mekanik, mohon maaf tadi ada yang kelupaan penghapus dan lain sebagainya. Nanti saya share untuk alat-alat gambar yang kalian harus adakan. Karena apa? Ketika kalian menggambar, nanti alat tersebut harus ada gitu. Ini ada Rapido. Rapido hampir sama dengan pensil mekanik. Namun ini fungsinya untuk memperjelas hasil gambar yang kalian gambar. Tadi saya katakan untuk memperjelas hasil gambar boleh menggunakan 2 goresan atau 3 goresan menggunakan pensil mekanik. Itu sebagai pengganti Rapido. Kalau kalian memiliki Rapido, silakan untuk menggambar kalian bisa menggunakan Rapido apabila kalian pengen memperjelas garis yang dibutuhkan. Itu untuk Rapido. Yang berikutnya adalah ini untuk ukuran Rapido, ada ukuran 0,13, ukuran 0,18, ukuran 0,2 dan lain sebagainya. Ada yang warna ungu, merah, putih dan lain sebagainya. Itu nantinya tergantung kalian ketika kalian menggambar. Namun Rapido tidak kita pakai ketika kita melakukan pembelajaran, sehingga kalian tidak perlu untuk repot-repot membeli atau mengadakan yang namanya Rapido. Ada yang kodenya 2,0 warna abu-abu, hijau dan lain sebagainya. Di sini ada kode-kode, di sini adalah kode ketebalan dari masing-masing Rapido, dari mulai yang paling kecil sampai ke yang paling besar atau yang paling tebal, layaknya seperti pensil mekanik. Yang berikutnya adalah mal lengkung. Mal di sini berfungsi untuk membantu kita ketika kita akan menggambar yang namanya bentuk-bentuk tertentu. Contoh, kita pengen menggambar lengkungan agar hasil lengkungan tersebut itu sama, kita bisa menggunakan bantuan adalah mal lengkung. Ya, mal lengkung contoh kita pengen menggambar seperti ini bentuk yang di sini. Kita bisa menggunakan mal lengkung agar hasil yang dihasilkan itu presisi, dalam artian dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 dengan bentuk yang sama itu presisi, tidak ada perbedaan. Ini ada bentuk-bentuknya, ada yang bentuk seperti ini dan lain sebagainya, bisa dilihat. Itu untuk yang mal lengkung. Untuk yang berikutnya ada mal huruf. Mal huruf di sini fungsinya juga sama seperti mal lengkung. Ini untuk membuat huruf. Ketika kita pengen menulis di buku gambar, di etiket, kita bisa menggunakan bantuan mal huruf. Mal huruf di sini fungsinya juga untuk membuat huruf dari A sampai Z. Semuanya ada. Biasanya mal huruf itu suatu paket dengan yang namanya mal angka. Mal angka di sini juga tertera dalam yang namanya penggaris. Biasanya ada penggaris yang bisa digunakan untuk menggaris, bisa juga digunakan untuk sebagai mal huruf ataupun mal angka. Tapi juga ada penggarisan yang khusus untuk sebagai mal huruf atau mal angka. Untuk mal huruf membantu penulisan. Huruf ditentukan dengan ukuran dan cara penulisan tertentu. Nanti kita bahas di
pelajaran yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mesin gambar. Di sini ada mesin gambar, ada bagiannya. Pertama ada bagian lengan, ada bagian lengan tumpu, ada porosnya, ada tombol pegangan. Ini untuk nyetel. Untuk nyetel. Yang berikutnya adalah mister tegak. Mister di sini untuk mengukur sudut nih ya. Ngepas kena sudut sama meja gambar. Yang berikutnya adalah mister datar. Mister di sini nanti ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, layaknya ketika kalian menggunakan mister biasa. Mister itu nama lain dari yang namanya penggaris ya. Yang berikutnya adalah ketika nanti kalian selesai melaksanakan perlengkapan alat gambar yang kalian miliki, nanti kita masuk ke materi yang berikutnya adalah kita masuk ke proses gambar yang pertama. Namun nanti untuk materi ini nanti akan saya share di grup WhatsApp, di grup Steam, biar nanti kalian bisa mempelajari dengan baik. Karena ini bentuknya rangkuman, nanti yang saya share di Teams nanti bentuknya PDF yang lengkap biar nanti kalian bisa memahami dengan baik dan betul. Adapun nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa menghubungi saya di grup yang saya yang saya buat di Teams. Apabila kalian ada yang masih belum bergabung, silakan kalian bisa menghubungi saya. Nanti saya masukkan ke grup gitu. Terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan kalian untuk melengkapi alat gambar yang sudah saya tentukan tadi. Untuk daftarnya nanti saya tulis di grup tim. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.